Kita sedang mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pujilah Tuhan yang telah mengutus anaknya yang benar melawan manusia berdosa. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan Yesus Kristus yang telah datang melawat kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami beribadah merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus di tempat ini. Biarlah melalui ibadah perayaan Natal ini, iman kami semakin diperbaharui dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan pikiran kami semakin diteguhkan. Ikatan kasih semakin dikokohkan dan roh saling tolong menolong ditumbuhkan di dalam keluarga Ikatan Alumni SMA Negeri 5 Medan, Jawa Papua, sehingga kami bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam pengenalan Engkau. Bahagialah hati kami supaya kami tetap mampu mengaku bahwa Engkaulah Tuhan semesta alam dan Engkaulah yang patut kami sembah. Amin.
seperti penyakit menular. Manusia tidak takut akan Tuhan jika melihat yang terjadi di sekeliling kita, di mana kehidupan manusia semakin bobrok. Kita bisa jatuh ke dalam rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Anak-anak melakukan tindakan yang tidak benar kepada orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, orang tua terhadap anaknya. Semakin marak terjadi tindakan kekerasan di tengah-tengah keluarga. Kejahatan yang memperjualbelikan anak, mengambil yang tidak haknya, dan menyebabkan kemiskinan bagi banyak orang. Hukum sudah tumpul, tidak dapat lagi menjaga tatanan hidup masyarakat. Orang yang kuat dan berkuasa membengkokkan hukum. Saudara-saudara, semuanya itu terjadi karena dosa. Subur-subur di dalam hati dan pikiran manusia. Apakah Allah membiarkan manusia itu menderita karena dosa? Tidak, Allah melihat penderitaan manusia karena dosa. Ada suara yang berseru-seru, "Bersihkanlah di padang gurun dalam pembunuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kelangan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Marilah kita membuka hati kita, terimalah terang yang telah datang, supaya kita memperoleh keselamatan, damai dan sukacita. Kita dikuatkan di dalam penderitaan dan diberikan kerendahan hati di dalam sukacita. Mari Maleakhi 3 ayat 1-2. Beginilah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baiknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapatkan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang pengaduk. Yesaya 7 ayat 14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6 sampai 7 demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permukaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah menyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Daniel 9 ayat 24 sampai 25. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenakan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan pahitnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kita bernyanyi. Kita
Kini Sang Penyelamat telah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ia datang dalam kerendahan di kandang domba. Malaikat serta manusia memuji-muji Dia. Marilah kita dengarkan liturgi tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Matius 2 ayat 1-6. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 6-11. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6 sampai ayat ke-8. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 9 sampai 14. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kita bernyanyi. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami keluarga besar IKA 5 Medan Jawa Papua. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini dalam perayaan Natal ya Tuhan. Dan malam kata kami percaya bahwa sukacita Natal di tengah kami, damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas setiap kami. Berkati setiap acara demi acara dan mulai ibadah sampai hari malam perayaan hari ini Tuhan. Biarlah kami terus boleh melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap kami, seluruh keluarga demi keluarga yang telah berkumpul malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua media, semua yang boleh terlibat, semua yang boleh ikut merayakan perayaan Natal malam hari. Kami percaya bahwa sukacita Natal boleh hadir di antara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar setiap apa yang boleh kami buat boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia yang hari ini juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa ada Tuhan atas bangsa ini, dan kami percaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami percaya bahwa
apa yang boleh terjadi, kami boleh tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami setiap kami orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden dan semua aparat pemerintahan dari mulai tertinggi sampai terendah. Kiranya mereka boleh menjadi, bahkan boleh mengenal Tuhan dan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati acara ini, acara sampai selesainya nanti. Kami percaya bahwa satu nama Yesus, Raja di atas segala raja, penasihat ajaib yang telah lahir pada hari ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Maha Kudus. Jemaat, kami undang untuk duduk kembali. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Horas. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara, satu kehormatan bagi kami kalau boleh berada di antara kita untuk ikatan SMA 5. Jadi ketika saya tadi naik ke sini, ditanya, Ibu lulusan SMA 5 ya? Enggak. Terus ngapain Ibu? Katanya. Dan sampai salah alamat juga saya tadi. Rupanya banyak sekali acara Natal di tempat ini. Di sebelah sana lulusan ini pun seperti itu. Saya tanya, ini Natal SMA 5. Mungkin biar cepat mereka menjawab, iya Bu, masuk aja. Jadi sudah dapat snack saya tadi dari situ. Rupanya begitu saya masuk, mereka lihat, lah kok dua pendeta kita? Karena saya tulis nama saya, Ibu mesti diisi ini. Oh iya saya tulis, lah kok dua pendeta kita? Mereka saling melihat tapi gak berani bilang ke saya. Oh begitu rupanya hidup ini. Untunglah Ibu Tanjung datang. Terus saya tanya, terus Ina kenapa bisa jemput saya di sana? Enggak tahu, cuma suara hatiku aja pergi ke ruangan situ. Mereka berbisik-bisik.
Nah, berarti saya pikir enak juga ya perjalanan saya ini harus keluar melalui jalan lain. Harusnya memang tadi naik lift langsung udah cus ke tempat ini. Rupanya enak melalui jalan lain. Bapak Ibu dan saudaraku, saya adalah pendeta Bertua Parapa. Siapa tahu bertanya-tanya juga nanti. Dibuka di buku alumni 5 kagak ada, kagak nemu, ya. Amin. Saya sudah berkeluarga, Siregar, suami saya. Siapa tahu ada di sini Siregar, berarti kita saudara, yang lain juga saudara sih, ya kan? Saudara kita semua. Siregar sudah dianugerahkan oleh Tuhan 3 orang anak laki-laki. Masih kecil-kecil, satu sudah lulus kuliah, satu lagi nomor 2 semester 3 di Institut Teknologi ITS di Surabaya. Yang paling kecil di UNUD, Universitas Udayana, semester 1. Masih kecil dibanding Bapak Ibu, ya kan? Nah, dibanding Pak Jokowi udah mantu anak kedua. Kita belum, ya kan? Anak ketiga lagi. Syafudanya pula gitu kan? Syafudan awak masih kuliah. Nah, melayani di HKBP Jatiwaringin di Komplek Angkatan Darat yang di Kalimalang. Itulah dulu sekilas perkenalan kita supaya tidak penasaran dan tidak bertanya-tanya. Baik, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, adapun khotbah kita sebagaimana tema yang sudah saya baca tadi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 12b. Tapi ada baiknya saya akan bacakan ayat 12 secara keseluruhan. Demikianlah dituliskan di sana. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, untuk mengenang, merayakan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya terjadi saat ini. Kalau sekarang mungkin berbagai aktivitas yang kita laksanakan untuk merayakan, menyambut pesta kelahiran Tuhan Yesus bermacam-macam. Ada yang sekaligus seperti kita dirangkai dengan keakraban. Makanya banyak banget Natal. Natal bersama tahun. Nah kan, Natal Parmargaon. Kalau Parmargaon ini udah 4 ini. Natal ibu kita, Natal marga kita, Natal Simatua, Natal Simatua Boro. Nah, jadi udah 4 per 1 tahun lagi tadi. Ini baru ini alumni SMA, ya kan? Belum lagi alumni TK. Berarti sekarang Natal alumni TK dipostinglah kan foto mereka waktu dulu kan udah wisuda anak TK. Dipostinglah wisuda TK tahun sekian, diposting di FB. Gue juga loh lulusan dari situ. Yuk kita kumpul-kumpul yuk bikin alumni TK
kembali. Nah, nggak boleh kalau sudah suami istri, biarlah kenangan tinggal kenangan. Kalaupun dulu ada yang memiliki hubungan-hubungan spesial, yang lalu sudah berlalu, yang datang sudah, yang baru sudah datang. Boleh berreuni, boleh, tapi harus say goodbye. Masa lalu, nggak boleh lagi bertemu nanti habis ini, ya. Jangan pula nanti pertemuan di dalam pertemuan. Nah, ada begitu Natal di dalam Natal, pertemuan di dalam pertemuan. Semua udah sibuk, mereka tiba-tiba hilang kemana? Tapi saya percaya sih, kalau alumni ini SMA 5 gak ada yang begitu ya. Nah, kayak ada mengeluh seorang jemaat datang ke saya. Kenapa? Inilah gara-gara reuni TK istri saya udah kangen sama pacarnya TK. Gimana ceritanya pacarnya TK ya? Ya kan? Mungkin mereka waktu TK sering waktu berdrama jadi si Maria dan si Yosef. Nah, jadi kemana Pak? Nah, waktu masih TK kan gak malu kan? Kalau udah SMA coba dibilang, oh si Maria ini si Yosef katanya udah malu-malu. Kalau waktu TK pegang tangannya masih dipegang, jalanlah mereka berputar-putar, masih mau. Kalau udah SMA kan udah susah kan? Apalagi udah kuliah, udah susah kecuali ada maunya. Nah, rupanya begitulah perjalanan hidup ini. Tadi juga TK jangan sampai seperti cerita saya. Nah, jadi pertemuan di dalam pertemuan. Nah, belum lagi Natal yang lain. Apalagi kalau di Medan, heboh kali Natal kan. Ada Natal Gam, ada Natal Marga, ada Natal ini, ada lagi, nggak tahu lah. Pokoknya kayak mau hebat-hebatan. Kalian Natal di mana? Cuma di Gam. Kami di hotel kami. Dia masa cuma di Gam katanya. Sampai lagi kayak cerita nggak tahu sampai di WA Bapak Ibu dan Saudara. Sampai lagi dengan yang namanya bernuansa. Rambutnya pirang, bajunya pirang, sepatunya pirang, uteknya pirang, alis ketar membahannya juga pirang. Nah, sampai nggak tahu dari mana dicari itu. Tapi itu kan masing-masing punya kepuasan tersendiri. Nggak bisa kita judge. Karena kebahagiaan orang berbeda-beda satu dengan yang lain. Cara orang menikmati hidupnya berbeda satu dengan yang lain. Ada cara orang udah senang dia bernatal kalau sudah bikin kompak loyang. Udah cukup lah itu. Maka pas tahunnya pun tak dikenalnya, marga istrinya pun tak dikenalnya, marga tulangnya pun tak dikenalnya. Makanya ada sekarang tulang minamati. Ya kan karena nggak dikenal. Orang memegang melayang, sasabun, apalagi itu. Kan dulu belum ada kurasa di Medan dan semprit ya kan, yang pakai sele-selenan masih itu. Masih cuma tumpang loyang kita ya kan. Nah udah